Nama kota Chiba sama dengan nama prefektur Chiba. Kali ini perjalanan di beberapa spot dari kota Chiba. Prefektur Chiba merupakan penghasil produk pertanian tertinggi kedua secara keseluruhan di Jepang. Di antara prefektur lainnya, hanya Hokkaido yang memproduksi lebih banyak produk pertanian. Tetapi Chiba mengungguli Hokkaido dalam produksi sayuran seperti wortel, kubis, lobak daikon, negi, biwa, nashi, tomat, dan bayam. Serta kultivar pir Jepang yang telah dibudidaya selama 200 tahun di prefektur Chiba. Kacang dianggap sebagai produk khas Chiba dengan hampir 78% kacang tanah di negara ini merupakan produksi prefektur Chiba. Selain kacang tanah, Chiba menduduki urutan kedua dalam produksi jagung. Menggunakan kereta menuju Chiba dari Tokyo, transportasi ini mengantar ke Chiba dalam 30 menit saja. Dari Tokyo dengan kereta Keio Line, hanya perlu membayar 570 yen. Hari itu pukul 14, hanya beberapa penumpang kereta yang berdiri. Menggunakan kereta di luar jam sibuk dapat terhindar dari kepadatan dan kesulitan dalam membawa koper atau tas besar. Chiba Monorail terdaftar dalam rekor dunia Guinness sebagai monorail yang menggantung dengan jarak operasi terpanjang di dunia. Monorail ini memberikan layanan pada 2 jalur. Yang pertama beroperasi untuk 6 stasiun, dan yang kedua melayani 15 stasiun dengan jarak 15,2 km. Sebetulnya seluruh stasiun berjumlah 18. Karena 3 stasiun digunakan bersama oleh jalur 1 dan jalur 2. Berbeda dari streetcar di Sapporo yang menetapkan satu tarif untuk jauh atau dekat, atau satu kali naik, monorail Chiba menetapkan tarif berdasarkan jarak tempuh. Tarif mulai dari 200 yen hingga 520 yen, tergantung jarak stasiun yang ditempuh. Tiket dijual di mesin tiket stasiun, dan kartu Pasmo atau Suica diterima. Bisa juga menggunakan uang tunai. Ada juga opsi tiket khusus, yang berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur. Tiket ini berharga 600 yen untuk dewasa dan 300 yen untuk anak-anak. Sedangkan tiket khusus 2 hari berharga 1000 yen untuk dewasa dan 300 yen untuk anak-anak. Pemilik tiket khusus dapat menggunakan tiket sekali bayar tersebut untuk bepergian selama sehari penuh, dan berkali-kali naik monorail ke tempat tujuan. Sekitar pukul 17, kendaraan pribadi cukup ramai. Kecelakaan tunggal terjadi menjelang lampu pengatur lalu lintas. Kendaraan yang berada pada jalur yang sama mengalami kepadatan dan antrian panjang. Suasana malam hari dengan latar belakang area pelabuhan, lalu lintas dan aktivitas bisnis masih berlangsung. Menjelang pukul 8 malam, lalu lintas di jalan raya utama relatif ramai. Ini pintu tenaga angin sebenarnya. Pintu ini terbuka akibat dorongan angin. Entah karena pergantian musim, entah karena letak gedung yang dekat dengan pantai. Angin bertiup kencang mendorong pintu ganda port town. Pintu dengan tipe swing door 2 arah ini berayun-ayun. Angin membantu membuka pintu untuk tamu. Mitsui Outlet Park Makuhari merupakan bagian dari Kota Baru Makuhari. Untuk yang tinggal di luar area Kota Baru Makuhari dapat naik kereta dan turun di stasiun Kaihim Makuhari. Ada sekitar 140 toko dan restoran di area Outlet Makuhari. Jumlah ini membuat pilihan berbelanja semakin beragam.
Hari masih pagi. Gerai barang dengan brand internasional sudah dibuka untuk menyambut tamu. Nampak staf toko menata barang dan kebersihan, dan pengunjung mulai berdatangan. Membeli barang idaman atau untuk oleh-oleh di outlet resmi meningkatkan rasa aman akan keaslian produk. Barang produk lokal yang telah mendunia dan dibeli di negeri asalnya punya kebanggaan tersendiri. Percobaan melihat Tokyo Skytree dengan naik ke menara pelabuhan Chiba gagal karena cuaca mendung. Staf petugas menara tidak menjamin Tokyo Skytree bisa kelihatan dari atas menara. Menara pelabuhan Chiba dengan tinggi 125,1 meter, dibuka pada 15 Juni 1986, adalah sebuah menara yang terletak di Taman Pelabuhan Chiba. Uniknya, menara ini hanya memiliki 4 lantai saja, dan lantai 4 atau lantai tertinggi digunakan sebagai ruang observasi. Lantai pertama adalah pintu masuk, atau lantai dasar. Ditempati toko yang menjual barang-barang yang berhubungan dengan Chiba dan ruang pameran yang menjelaskan peran pelabuhan Chiba. Lantai 2 digunakan sebagai ruang pemandangan yang berada di ketinggian 105 meter. Lantai 3 adalah kedai kopi dengan pemandangan yang berada di ketinggian 109 meter. Lantai 4 adalah lantai observasi utama yang berada di ketinggian 113 meter. Ini adalah sudut pandang terbaik dari menara. Beruntung, keesokan hari saat sarapan pagi, udara bersih dan langit cerah, Tokyo Skytree yang berjarak sekitar 40 km, nampak jelas dari lantai 22 melintasi Teluk Tokyo. Dengan ketinggian 634 meter, menara ini menjadi struktur tertinggi di Jepang. Menara ini dibuka untuk umum pada 22 Mei 2012. Dengan tinggi tersebut menjadikannya sebagai menara tertinggi di dunia, melampaui menara Kanton di Guangzhou, Tiongkok, dan merupakan struktur tertinggi nomor 2 di dunia setelah Burj Khalifa dengan tinggi 829,84 meter. World Buffet Kobe Cook dengan lebih dari 10 prefektur di seluruh Jepang. Jaringan restoran ini menerapkan konsep prasmanan dan sekali bayar untuk makan sepuasnya. Menyajikan beragam masakan Eropa, Jepang, jajanan dari seluruh dunia, termasuk es krim dan berbagai minuman serta kopi. Di Chiba, restoran ini menawarkan tarif relatif murah. Pada hari kerja di siang hari cukup membayar 1.540 yen, dan harga diskon bagi usia di atas 65 tahun, jadi 1.430 yen. Dan 900 yen bagi pelajar sekolah dasar. Tarif berbeda dan lebih mahal untuk makan malam hari dan akhir minggu serta hari libur. Semua tarif tersebut sudah termasuk pajak sebesar 10%, tetapi pesanan khusus dikenakan biaya sesuai makanan atau minuman yang dipesan. Terimalah tantangan-tantangan sehingga Anda dapat merasakan kegembiraan dari kemenangan. Jenderal George S. Patton,